yang menjadi pendamai bagi Allah Bapa. Semua dosa mereka dibiarkan oleh Allah.
Membiarkan dosa-dosa berarti Allah sudah membiarkan segala dosa mereka yang mendengar kepada firman Allah dan Injilnya, orang-orang yang percaya kepada baptisan Yesus dan darahnya di kayu salib. Kita mungkin sering goyah di dalam kehidupan kita, tetapi ini karena kelemahan daging dan pikiran kita. Dan selama kita tidak menyangkal keselamatan Yesus, Allah tidak akan melihat segala dosa itu sebagai dosa. Allah tidak, dengan kata lain, memandang dosa-dosa mereka yang sudah diselamatkan dengan percaya kepada air dan darah Yesus Kristus di dalam hati mereka dan menghapuskan semuanya. Mengapa kemudian Allah membiarkan dosa kita? Bagaimana Ia bisa mengabaikan dosa demikian ketika Ia adalah Allah yang kudus dan adil? Ini karena Kristus datang ke dunia ini dan dibaptiskan. Itu karena Yesus menghapuskan segala dosa dunia dengan baptisan dan salibnya, sehingga Allah membiarkan dosa-dosa kita yang kita lakukan dahulu. Apakah dosa-dosa yang dilakukan dahulu hanya menunjuk kepada dosa-dosa asal saja? Tidak, bukan demikian. Karena ketika hal itu kelihatan seperti dosa-dosa asal kita, bagi Allah Bapa yang kekal segala sesuatu adalah masa lalu. Dalam pandangan kekekalan, waktu di dunia ini muncul sebagai masa lalu. Dalam pandangan kekekalan, waktu di dunia ini muncul sebagai masa lalu. Dunia ini memiliki awal dan akhir, tetapi Allah kekal. Dan karena itu ketika kita membandingkan waktunya dengan waktu dunia, segala dosa di dunia ini nampak sebagai dilakukan di masa lalu di hadapannya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Inilah sebabnya Allah tidak memandang dosa kita. Itu bukan karena Ia tidak memiliki mata untuk melihat dosa-dosa kita, tetapi Ia tidak memandangnya karena anaknya Yesus Kristus sudah membayar upah untuk dosa-dosa kita. Karena baptisan dan penyaliban Kristus sudah membasuh segala dosa kita, kita kemudian muncul di hadapan Allah sebagai orang tidak berdosa. Bagaimana mungkin Allah memandang dosa-dosa kita ketika Yesus Kristus yang menggenapi kebenaran Allah menebus semua yang percaya kepada hal itu sudah menghapus segala dosa kita? Demikianlah Allah menunjukkan keadilannya sekarang dengan membiarkan dosa-dosa yang dilakukan dahulu, dosa-dosa yang sudah dibayar oleh Yesus Kristus. Iman kepada kebenaran Allah datang dari firman Kristus, karena firman Kristus itu sendiri mengandung kebenaran Allah. Dengan menunjukkan keadilannya, Allah menunjukkan bukan hanya kebenarannya, tetapi juga kebenaran mereka yang percaya kepada Yesus Kristus. Allah melenyapkan segala dosa kita, dan kita juga percaya di dalam hati kita bahwa Yesus sudah menghapus segala dosa kita. Inilah sebabnya kita menjadi tidak berdosa dan dibenarkan, karena kita sudah mengenakan kebenaran yang sama dengan kebenaran Kristus. Galatia 3 ayat 27. Karena Allah dan kita sama-sama benar, kita menjadi keluarga,
di mana Anda dan saya adalah anak-anaknya. Apakah Anda percaya kepada berita yang indah ini? Apakah ini berarti bahwa kita memiliki sesuatu dari diri kita yang bisa kita banggakan? Tentu saja tidak. Apa di dalam diri kita yang bisa kita banggakan ketika kenyataannya keselamatan kita hanya bisa terjadi dengan mendengar dan percaya kepada firman Kristus? Apakah kita diselamatkan karena pekerjaan kita sendiri? Apa yang bisa kita banggakan? Tidak ada. Apakah Anda diselamatkan karena Anda menghadiri ibadah fajar? Apakah Anda diselamatkan karena Anda tidak pernah melewatkan satu kali pun ibadah minggu? Apakah Anda diselamatkan karena Anda sudah memberikan persembahan perpuluhan? Tentu saja tidak. Semua itu adalah pekerjaan, dan iman yang didasari atau ditambahi dengan pekerjaan adalah iman yang salah. Kita diselamatkan dari dosa kita hanya dengan percaya kepada kebenaran Allah di dalam hati kita. Iman timbul dari pendengaran, dan keselamatan berasal dari iman kepada firman Kristus. Berusaha menerima pengampunan dosa melalui doa pertobatan setelah percaya kepada Yesus juga iman yang salah, karena imannya benar datang hanya dengan percaya kepada kebenaran Allah, bukan karena perbuatan hukum Taurat. Seperti dikatakan firman Allah, jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman, dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya, benar. Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Keselamatan datang bagi bangsa Israel dan juga bangsa-bangsa lain dengan mendengar dan percaya di dalam hati mereka bahwa Yesus Kristus sudah menyelamatkan mereka dengan air dan darahnya. Kita diselamatkan dari dosa kita ketika kita percaya kepada kebenaran Allah. Ketika kita percaya kepada kebenaran ini, yang adalah Yesus Kristus, kita diselamatkan dari dosa kita. Allah menjadi Bapa kita dan kita menjadi anak-anaknya. Inilah keselamatan oleh iman di dalam kebenaran Allah. Dan dengan mendengar dan percaya kepada firman Kristus, iman kita datang dengan percaya kepada kebenaran Allah. Keselamatan kita datang oleh iman kita kepada firman Kristus. Apakah Anda kemudian percaya bahwa Kristus datang ke bumi ini sebagai juru selamat Anda, dan dengan baptisannya Ia menanggung segala dosa dunia ini sebagai pendamaian di hadapan Allah, dan bahwa Ia mati di kayu salib, bangkit dari kematian pada hari yang ketiga, dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa? Apakah Anda sungguh-sungguh percaya kepada keselamatan ini, kepada penebusan dari Tuhan kita Yesus Kristus? Ada banyak orang yang meminta agar Allah muncul di dalam mimpi mereka, yang mengatakan bahwa mereka akan percaya kalau mereka bisa melihat Dia satu kali dengan mata mereka sendiri. Beberapa orang bahkan mengaku sudah pernah melihat Yesus di dalam mimpi mereka, bahwa Ia memerintahkan agar mereka melakukan ini dan itu, membangun gereja di sini,
pusat doa di sana, dan lain-lain. Tetapi seringkali sesuatu yang berhubungan dengan kebutuhan akan uang, dan karena disesatkan oleh berbagai pengakuan palsu itu, banyak yang salah jalan dan kemudian tersesat. Ada terlalu banyak kisah sedih yang terjadi di dalam dunia Kristen ini. Anda harus menyadari bahwa semua itu bukan pekerjaan Tuhan, tetapi pekerjaan iblis sendiri. Kalau kebetulan Anda melihat Yesus di dalam mimpi Anda, jangan terlalu menganggapnya serius. Mimpi hanyalah mimpi. Yesus bukan seorang yang akan muncul kepada Anda dengan cara-cara yang demikian, karena kalau begitu, tidak ada gunanya lagi Alkitab. Kalau Yesus muncul di hadapan kita sekali saja, maka kita harus menutup Alkitab kita, karena kita tidak akan membutuhkannya lagi. Tetapi ini akan menjadi pukulan yang sangat berat bagi pekerjaan keselamatan dari Kristus. Kalau kita harus percaya kepada Yesus tanpa Alkitab, Ia bisa saja muncul di hadapan siapa saja. Tetapi tidak ada perlunya hal itu, karena Tuhan kita sudah menggenapi semua persyaratan untuk keselamatan. Inilah sebabnya iman timbul dari pendengaran dan pendengaran kepada firman Kristus. Sudahkah semua orang kemudian mendengar tentang Yesus Kristus? Mungkin mereka sudah mendengar nama Yesus Kristus, tetapi tidak semuanya pernah mendengar Injil yang benar. Inilah sebabnya Paulus bertanya, bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Kita harus dengan demikian memberitakan Injil yang mengandung kebenaran Allah ini. Tetapi dengan apa dan bagaimana? Dengan metode apa atau bagaimana Injil diberitakan bukan hal yang penting. Semua cara memberitakan kabar baik ini, melalui perkataan langsung atau bahan cetakan, bisa dipakai. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran datang dari firman Kristus. Bahan-bahan cetakan untuk memberitakan Injil juga bisa membawa pembaca kepada Injil yang benar. Apapun caranya, Anda harus ingat bahwa iman bisa timbul hanya karena pendengaran, dan pendengaran hanya karena pemberitaan kabar baik. Kalau Anda sungguh-sungguh memiliki iman kepada firman Allah di dalam hati Anda akan mengerti bahwa Anda adalah orang Kristen yang sejati. Saya berharap dan berdoa agar Anda mengerti hal ini, bahwa Anda sudah diselamatkan dari dosa Anda. Saya juga berharap dan berdoa agar Anda akan berpegang kepada firman air dan roh dengan kuat. Mari kita kemudian menyimpulkan diskusi kita dengan membaca Roma 10 ayat 17 bersama-sama. Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Amin. Mereka yang percaya di dalam hati mereka karena mendengar firman Allah yang tertulis ini adalah mereka yang memiliki iman yang benar. Apakah Anda memiliki iman yang benar ini? Tuhan kita sudah membebaskan kita dari segala dosa kita. Betapa bersyukur dan bahagianya kita bahwa Tuhan sudah menghapus segala dosa kita. Tanpa Injil, manusia selalu lemah.
tetapi hanya dengan mendengar bahwa Yesus menanggung segala dosa kita melalui baptisannya, hati kita bisa penuh dengan sukacita dan iman kita bisa mulai bertumbuh. Saya bersyukur kepada Allah yang menyelamatkan kita.